Kembali lagi bersama kami di Konbini Bax. Dan di episode ke-10 ini kita mau bahas apa? Jujur gue lupa salah praktikan. Tolong dikasih saya Oh pencerahan. iya, sebelum kita mulai selamat episode 10 ya. Akhirnya kita udah Akhirnya udah satu dekade ya. Episode. Yoi. Jadi kita hari ini tuh mau bahas tentang ini Apa sih? top mewakili perasaan member. Top mewakili ketersinggungan. Oh, itu yang Ella bukan? Iya, kemarin yang Ella. Oke. Tentang MC Ella. Oke. Gitu. Ngapain gue barusan itu? Oke. Anjir. Oke, lanjut, Pak. Ya. Jadi gue dulu nih, udah. Boleh. Kalau mau gue dulu, gue setelah lu ngomong itu gue jadi ingat kasusnya. Oh, ya udah boleh. Itu kan MC. Gue nggak nonton ya by the way teater. Itu MC Ramune, ya? Ramune kemarin hari Minggu. Berarti pas STS Marsha kan? By the way, happy birthday buat Ashel dan Marsha yang kemarin habis STS juga ya. Happy kita kan datang tuh ke ituan Marsha Ashel ya. Ashel Le Fleuris itu loh. Le Fleuris. Itu. Oke, gue nggak tahu konteksnya apa. Pokoknya Ella tuh selalu dipotong atau bukan dipotong sih, selalu ditanda kutip dibully sama seniornya kalau dia ngomong apapun. Terus yang jadi kontroversial di sini adalah salah satu fansnya Ella yang ngoshin Ella tuh nggak suka, dan dia bahkan pakai kata-kata member senior atau member pada kosong semua. MC-nya ultimate-nya cuma ngebully member lain, specifically OC-nya yaitu Ella. Yang bikin ramai kan itu sebenarnya. Bukan Ella dibulinya kan? Ya, tweetnya sebenarnya sih tweetnya iya. Karena kalau misalnya nggak ada tweet itu ya itu bakal jadi momen yang lewat aja nggak sih? Iya juga sih. Emang Ella tuh karakter di JKT kan kayak gitu kan, alay terus sok tahu sotoy gitu kan? Iya. Centil gitu loh. Centilnya tuh maksudnya bagus gitu, lucu, bagus, positif gitu maksudnya. Centilnya tuh bukan centil lucu tapi lebih ke centil ngeselin malah kan sebenarnya Ella tuh. Iya. Itu yang dia jual di JKT kan sebenarnya. Kalau misalnya menurut gua gak ada gunanya sih kemarin tuh, karena ya itu lagi-lagi tadi gua udah bilang itu yang dijual Ella di JKT. Entah ya, kita nggak tahu masalah dapurnya ada apa namanya. Gue rasa juga Ella sebagai member junior kayak dia mah manut-manut aja nggak sih gitu. Ujung-ujungnya juga gue yakin di backstage ya. Kenapa gue yakin banget ya, jatuhnya gue sotoy, tapi ya maksudnya mungkin ya di backstage si waktu itu siapa, Flora waktu itu ya yang gituin Ella. Oh enggak, maksudnya banyak sih. Waktu itu ada Flora, Adele, Jessie juga ada sebenarnya. Nah, ya misalnya ya, Adele, Flora, Jessie, gen senior yang baru ya? Iya, senior. Senior yang baru tapi Far. Iya, bukan yang gen 3 ya. Gen 3 tuh juga tidak melakukan itu. Nah. Mungkin kecuali Gracia. Tapi nggak, tapi ya intinya ya bisa jadi di backstage mereka justru kayak ya udah ngopi bareng, nyebat bareng, kan gak ada yang tahu, ya kan? Makanya itu. Ya tapi ya intinya itu mah cuma gara-gara pemikiran kalian aja gitu. Buat yang nge-tweet yang begitu juga jangan suzon amat lah gitu. Gue yakin juga mereka santai. Elaknya juga ya nerima aja. Ya entah sih di rumah dia kayak si Flora bangke nih tadi atau si Adele bangke, ini kan gak ada yang tahu ya. Mungkin kita bisa nanya. Mungkin kita bisa nanya Kak Nat Up Girls ya nanti. Oh enggak ya. Kak Nat Up Girls bercanda. Gak ada hubungannya juga. Gak ada hubungannya juga sih. Ya. Biarin aja. Nah, ya menurut lu gimana kalau Kasal Praktikan menanggapi yang ramai kemarin? Ya kalau menurut gua kan kita berangkat dari stop mewakili perasaan tersinggung member gitu ya. Oh iya, jadi kayak, itu. Sebenarnya nggak cuma member sih, maksudnya dari dulu juga sebenarnya kita nih netizen kan kadang juga suka punya sifat yang namanya mewakili ketersinggungan gitu. Jadi kita kayak POV orang ketiga gitu jadinya. Jadi kayak orang lagi entah ngobrol terus ledek-ledekan atau kata-kataan. Mungkin dua orang itu yang lagi ngobrol gak ada yang take it personal gitu. Cuman yang ngelihat pasti kayak, "Wah, maksud lu apa ngata-ngatain dia?" Kan jadi kayak itu namanya mewakili ketersinggungan kan. Orangnya belum tentu tersinggung digituin, tapi yang tersinggung malah lu yang lihat gitu. Jadi kayak
itu maksudnya sebenarnya hal yang nggak perlu gitu loh. Itu hal yang nggak perlu. Itu kayak effortnya lebih kalau misalnya lu kayak gitu. Jadi kayak ngapain melakukan hal yang effortnya lebih. Dalam hal ini kan MC di teater gitu ya, MC-nya Ella semalam. Yang mana sebenarnya dari dulu Ella juga part ya. Gue bilang itu part gitu. Partnya dia dalam setiap MC tuh kadang emang kayak gitu. Gue tadi baca-baca juga. Ella tuh dibilangnya kayak jadi semacam apa? Kalau di lawak-lawak gitu ya dibilangnya Iya, tuh keset. namanya apa? Namanya apa? Keset. Keset. Oh. Maksudnya kayak orang yang dijadiin bancakan gitu lah istilahnya, diceng-cengin mulu gitu. Makanya kesannya dia kayak dipojokin mulu sama member-member yang senior, dalam hal ini yang Gen 7 sama Gen 8 tadi yang udah gue sebutin. Mungkin nggak cuma 3 orang itu doang ya, mungkin ya menurut orang gitu lah. Ini mah gue ngomong udah mengutip dari banyak ini ya, banyak pendapat orang lain ya. Nah, jadi ini kita ngobrol sama Indra Jegel ya. Enggak dong, enggak Indra Jegel. Terus gimana? Apa namanya? Maksudnya kalau dari gua sendiri ngelihat si Ella ini Ella tuh cukup jadi gen apa? Salah satu member Gen 10 yang gua cukup perhatiin gitu. Iyalah. Tadinya tuh mau gua osiin sebenarnya, cuman nggak jadi aja. Oh gitu. Gara-gara ada Michi. Oke. lebih ke Gen 11 gua sebenarnya. Nah, maksudnya tetep Ella gua perhatiin gitu. Gua kadang juga suka ngelihat yang konten-konten yang Ella yang ramai banget tuh, yang kadang orang suka nanya, Ella sekolah nggak, lagi ngapain gitu-gitulah, yang sampai timbul image-nya dia marah-marah gitu loh, kayak jadi gara-gara konten yang kok udah pulang sekolah lah gitu, terus Ella ngeresponnya dengan marah-marah, itu kan jadi dilihatnya lucu ya, terus akhirnya konten itu jadi meledak gitu, jadi Ella rame gara-gara dia marah-marah seperti itu gitu. Mungkin dari situ banyak kayak fans gitu, kita gitu ya, yang lihat dia di teater pun, di panggung MC pun, ngelihat dia marah-marah tuh jadi lucu buat kita, jadi hiburan buat kita gitu. Jadi makanya member-member pun mungkin jadi kayak ingin ngambil part itu, yang mana bikin Ella kayak marah-marah atau emosi istilahnya. Jadi biar lucunya Ella keluar gitu, kelihatan gitu, biar ujung-ujungnya biar menghibur penonton gitu kan. Dan mungkin maksudnya karena hal itu dilakukan terus-menerus di MC gitu, sampai kemana ada yang bilang, udahlah Ella yang marah-marah itu overuse gitu. Jadi kayak Ella jangan dibikin marah-marah terus gitu MC-nya. Jadi kayak sampai marah pada sampai malah seburuk-buruknya gitu, sampai motong omongan MC-nya Ella gitu. Jadi tuh orang ceritanya kemarin pas Ella MC masih ngomong kan, Ella kayak belum masuk ke part lucunya, penonton tuh pada kayak bohong, kayak udah ngeledekin duluan gitu, padahal belum nyampe punchline-nya mungkin dari si Ella. Cuman penonton pada kayak antusias banget, jadi kayak semacam apa ya, jadi jatuhnya kayak mengganggu ritme omongannya Ella gitu. Mungkin yang sampai dibilang overuse tuh gara-gara penonton yang lain jadi pada ikutan, jadi pada terlalu susah dikontrol gitulah. Cuman yang tadi kita permasalahin di awal itu yang perihal membernya ini yang terkesan mojokin berdasarkan tweet yang tadi kita baca, itu yang tadi kita bahas. Yang mana sebenarnya gua rasa maksudnya member kalau di MC ya, di panggung, ini kita ngomongin di panggung ya, di panggung di MC kalau misalnya terlihat mojokin gitu ya udah, maksudnya let them be kayak gitu aja. Kayak dari dulu nggak sih? Maksudnya dari dulu juga JKT emang begitu modelannya MC-nya. Ya dulu sebenarnya gue nggak lihat mulu juga sih. Cuman yang kita tahu yang Team J, yang kayak Ariel gitu-gitulah, yang Devil's Attack itu kan, lu pernah dengar juga kan? Kalau Devil's Attack itu. Tahu gue. Yang mana itu kan bercandanya lebih ini lagi ya, lebih kayak liar lagi istilahnya. Gitu. Jadi kayak ya emang JKT dari dulu begitu. Masa kalau ini kan semata-mata kebutuhan panggung aja, biar dinamikanya kerasa banget gitu, makanya terasa sangat sungguhan bagi kita yang nonton gitu. Dan maksudnya kita sebisa mungkin ya kita nggak usah take part dalam hal yang personal di antara mereka gitu. Biarkanlah mereka acting atau mereka tampil dengan sebagaimana dan senyamannya mereka, nggak usah kita interupsi gitu. Maksudnya saran dari gue ya bener, maksudnya nggak usah mewakili ketersinggungan orang. Belum tentu juga kan Ellanya tersinggung, belum tentu juga kan Ellanya merasa personal terhadap seniornya gitu.
Iya. Gua aja pengalaman kok tersinggung sendiri, ternyata cuma gua sendiri yang tersinggung, dianya kagak. Ya nggak, Far? Betul. Ya maksudnya di antara dua orang pun kadang yang merasa tersinggung ya dia sendiri doang gitu. Yang ternyata yang ini nggak merasa masalah. Jadi ya udah. Nih gue nyatet Maksudnya nih hidup. tadi. Lu selama lu ngomong gue nyatet, soalnya gue takut lupa apa yang mau gue omongin. Soalnya, Boleh. ya jadi tadi kan lu bilang Ella tuh keset ya. Kayak Ya istilahnya itu. Gue bukan istilah ngatain keset. Ella kayak keset sih, tapi lebih ke maksudnya istilahnya keset gitu. Ini bukan ngatain ya, ini bukan ngatain. Ini istilahnya aja, istilahnya. Enggak bercanda El, I love you. Maksudnya Ella tuh kayak ini ya, kayak Regen ya, kalau dia stand up ya. Iya betul, kayak Regen. Nah, Regen juga kan sebenarnya masuknya baru gitu di industri apa komedi tanah air. Dia kan gede di stand up komedi kan. Cuma kalau komedi tanah air tuh dia termasuknya baru. Makanya jadi keset. Nah, sama kayak Ella kan Gen 10. Ya kalau misal masih muda, kalau ada berpotensi kocak ya pasti bakal kemungkinan jadi keset. Masa Ella yang ini yang ngebully. Iya, nanti kecuali kalau lagi Pajama Drive. Nanti ada waktunya Ella ngebully siapa? Naila Suji ada lah, tenang aja. Nah iya itu, kalau Gen 10 ntar Gen 12 bisa tuh kita lihat ntar. Lagi pula sebenarnya kalau ngomongin ketersinggungan, maksudnya si fansnya Ella ini, gue lagi membiasakan ngomong fans itu fans bukan wota, Far. Jadi biar gue biasa aja. Gue si fansnya Ella ini juga harus sadar bahwa pas lagi MC itu yang ngecengin Ella bukan membernya doang, tapi wotanya juga pada fansnya juga pada ikutan. Yang saya fansnya juga pada ikutan gitu loh. Jadi ya kenapa lu harus tersinggung kalau misalnya itu memang part of the act gitu loh. Ya sebenarnya sama aja kayak orang tersinggung sama jokesnya Coki Pardede sih, tapi ini bedanya JKT aja yang receh gitu loh. Iya. Gitu loh, maksudnya sebenarnya wajar sih, Far. Ada yang tersinggung tuh sebenarnya wajar. Ya wajar sih. Cuma ya kebetulan rame, jadi ya apa ya, orang-orang pada bahas sampai ada yang nge-tweet jangan mewakilkan ketersinggungan orang lain, apalagi jatuhnya ya ini semua tuh fake. Kemarin tuh gue baru nonton ini lagi, Far apa? Greatest Showman. Nobar. Iya. Terus kayak gue kayak anjir ya juga ya, semua yang ada di panggung tuh sebenarnya tanda kutip fake gitu loh, dipalsuin dikit biar ngibur orang gitu loh. ya intinya jangan marah-marah lah. Iya betul. Karena kan lagi-lagi ya, ini kita nih gue sekali-kalinya jadi wota lurus nih, Far. Kita kan JKT-an buat ngibur diri juga, kenapa ujung-ujungnya lu marah, lu udah capek kerja terus lu ke JKT, ujung-ujungnya lu ngangkat sendiri juga kan. Gila, kasihan banget hidup lu. Siapa sih nama Twitter siapa sih? Gue mau sebut, lu tau nggak siapa nama Twitter? Nggak tahu, gue udah lupa. Ya udah, biarin lah. Siapapun lu lah gitu. Gue rasa nggak ada yang bisa gue bahas lagi, lebih ke semoga gini. Oh ya, tadi gue juga pengen nanggepin tentang overuse-nya itu. Emang sesering itu ya Ella dibully di teater? Sebenarnya sih kalau gue rasa ya, gue lupa deh arah pendapatnya sama arah opininya kemana. Cuma kalau yang gue rasa overuse-nya itu yang ini loh, yang penontonnya ikutan gitu, penontonnya jadi kayak ikutan berisik nganuin kayak bohong gitu. Berarti sama aja kayak kalau ngomongin Ella. Sama aja kayak gue nggak terlalu suka ini dong ya. Aisyah Cika. Buat gue tuh overuse, tapi gue kayak ya udah aja. Kebetulan waktu itu tweet gue nggak rame. Lumayan rame sih waktu itu, tapi nggak ada yang bahas aja, mungkin nggak ada yang peduli sama gue, which is good. Tapi ya intinya sama aja kayak gitu sih. Tapi ya udahlah. Kayak gitu sih. Nggak ada bedanya sebenarnya. Ya intinya semangat lah ya buat Ella, tetap lakukan apa yang sudah kamu lakukan. Gak ada yang salah kok. Kalau misalnya tetap kayak gitu aja, dan buat member lain tetap kayak gitu aja. Tetap bully Ella ya. Di panggung. Iyalah, janganlah anjir di backstage mah jangan. Ya kalau di backstage pun kita nggak perlu tahu juga. Iya, maksudnya kecuali kalian emang ada masalah sama Ella, misalnya Ella ngutang 100 juta gitu sama Adele, kan gak ada yang tahu ya. Sama siapa? Ibu-ibunya. Aduh. Om Andi. Ya udah. Siapa namanya? Om Pancoro. Ya udah gitu aja ya dari kita. Semangat terus buat Ella dan member-member Gen 10 lainnya. See you on Pajama Drive. Oh iya. Hari Minggu ada Pajama Drive, bro. Kemarin kita udah bikin konten Saraba Pajama Drive. Iya, udah Saraba Pajama Drive. Ternyata ada lagi.
Udah lah ya. Saya kan sensor Oke. aku kok. Sensor aku kan. Iya sih. Cuman Ya udah. Itu dari kata. Set. Dadah Bex. Welcome to love. Welcome to love.